Masih ada kurang lebih 4 hari lagi untuk memastikan bahwa Miss Silgers dan Eliano Reinders bermain di laga kontra Bahrain. Jadi kalau kata Pak Erick Thohir, dua pemain ini sudah harus didaftarkan paling lambat pada 24 September. Dan untuk mewujudkan hal itu, tak tanggung-tanggung, tugas dari Kementerian PSSI terbangkan ke Belanda untuk menyumpah dua pemain ini di sana. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan Indonesia lebih kuat di laga-laga berikutnya. Dan memastikan target 6 poin seperti yang sudah disampaikan Erick Thohir sebelumnya bisa didapatkan Timnas di laga bulan Oktober nanti. Jadi, inilah perencanaan total PSSI dan Timnas Indonesia untuk mengalahkan Bahrain dan China. Kebetulan memang sekarang FIFA Matchday-nya sudah tidak ada. Artinya ya kita harus respect kepada klub yang tentu mereka bermain. Nah, disitulah kita mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain. Hey gentlemen, thank you. I know you're giving the best you can for the 2 matches. 2 games, we got 2 points. If we want to qualify, maybe number 2, we need 15 points. 8 games to go. We have away with China and Bahrain. You believe on that? Yes. You believe on that? Yes. Not easy, I know. Thank you. You're giving everything that you can. We can say thank you. 6 poin dan 2 kemenangan, itulah yang diinginkan Erick Thohir untuk Timnas Indonesia di 2 lawatan Timnas di bulan Oktober. Seperti kita tahu, usai menahan imbang Australia dan Arab Saudi, tim Garuda akan bertanding menghadapi 2 lawan yang tak mudah lainnya. Keduanya adalah Bahrain dan China di kandang mereka. Untuk mencapai target besar itu, dukungan besar diberikan PSSI. Salah satunya mempercepat proses perpindahan kewarganegaraan dari 2 pemain keturunan Indonesia, Miss dan Eliano. Keduanya sudah disetujui DPR, dan untuk menyelesaikan proses terakhir, maka 2 pemain ini akan disumpah. Di mana menariknya, demi mengejar waktu agar bisa didaftarkan dan bisa main di laga kontra Bahrain, staf dari Kementerian Kemenkumham diterbangkan langsung ke Belanda untuk menyumpah 2 pemain tersebut di sana. Mengingat untuk ke Indonesia, baik Miss Silgers dan Eliano belum bisa, jika mengingat keduanya masih terikat oleh jadwal liga bersama klubnya. Tentu bisa dimainkannya Miss Silgers dan Eliano akan sangat penting teman-teman, karena sudah pasti bakal nambah kekuatan dari tim Garuda. Indonesia sendiri akan menjalani laga kontra Bahrain lebih dulu. Laga itu nantinya akan dimainkan pada 10 Oktober pukul 23 waktu Indonesia Barat di National Stadium Riva, Bahrain. Menurut prediksi, cuaca siang hari di Bahrain pada bulan Oktober akan terasa sangat panas, dengan suhu rata-rata yang bisa mencapai 35 hingga 40 derajat. Sedangkan saat laga dimainkan malam hari, suhu akan lebih bersahabat. Namun tentu, kelembapan udara di sana dapat membuat suhu terasa lebih panas. Inilah tantangan dari para pemain timnas nanti di laga kontra Bahrain. Sialnya, setelah beradaptasi dengan suhu panas di Bahrain, para pemain timnas akan langsung melanjutkan perjalanan jauh untuk bertanding menghadapi China. Jadi, laga kontra China yang nantinya akan dimainkan pada 15 Oktober akan dimainkan di Qingdao Youth Football Stadium yang berada di kota Qingdao. Perjalanan dari Bahrain ke Qingdao ini cukup jauh dan memakan waktu yang cukup lama. Jarak antara kedua kota ini sekitar 6.500 km. Dan jika ditempuh dengan pesawat komersil, perjalanan bisa memakan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Belum lagi masalah cuaca. Pada bulan Oktober, suhu di Qingdao cenderung dingin dibandingkan dengan Bahrain. Suhu rata-rata di Qingdao pada bulan Oktober berkisar antara 10 hingga 20 derajat Celcius. Jadi, para pemain timnas Indonesia harus siap menghadapi perbedaan suhu yang cukup signifikan antara pertandingan melawan Bahrain dan China.
Untungnya Pak Erick Thohir nggak tinggal diam. Seperti kata Exco PSSI Arya Sinulinga, untuk mengatasi durasi lama perjalanan, PSSI sudah memastikan akan menyewa pesawat non-komersial dengan tujuan efisiensi waktu dan membuat para pemain bisa lebih cepat beradaptasi pada perubahan cuaca yang ekstrim antara Bahrain dan China. Sekali lagi, itu adalah cara-cara yang dilakukan demi mencapai tujuan besar, meraih hasil maksimal di 2 laga lawatan kita di China dan Bahrain. Target realistis 3 poin kontra Bahrain. Jika melihat head-to-head antara Bahrain dan Timnas Indonesia, atau bahkan melihat ranking FIFA Timnas Indonesia dan Bahrain saat ini, maka jelas Timnas Bahrain akan jauh lebih diunggulkan teman-teman. Tapi meski bermain di kandang Bahrain tak mudah, dengan skuad yang kita miliki saat ini, ditambah dengan Mesilgers dan Eliano Reinders, kami pikir merengkuh poin bahkan kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Skuad Garuda punya pemain-pemain yang dapat dikatakan berkelas Eropa hampir di tiap lini. Sebagai contoh di lini belakang, kita bakal punya 3 back kelas Eropa. Mulai dari Jay Itzas yang main di Serie A, Mesilgers yang main di FC Twente dan Europe League, hingga Justin Hubner. Di posisi fullback, kita punya Calvin Verdonk, salah satu fullback terbaik di Eredivisie Belanda dengan fullback lain diisi oleh Sandy Walsh. Di tengah, Tom Hai sudah mulai dapat klub, yang artinya ia sudah mulai latihan dan bermain rutin, di mana secara stamina ia sudah bisa di level terbaik. Tom Hai sendiri akan bantu Nathan dan juga Ivar. Sedangkan di lini belakang ada Ragnar, Strike, dan Eliano yang akan membantu dan meningkatkan ketajaman Timnas Indonesia. Dengan pemain-pemain tersebut, jelas ini adalah skuad yang kami pikir secara kualitas bisa dikatakan lebih megah dari Bahrain. Hal ini bahkan bisa dengan jelas kita lihat dari nilai skuad kedua tim, di mana jika kita cek di laman transfer market, maka nilai skuad Bahrain adalah 158 miliar. Nilai seluruh skuad Bahrain itu jauh di bawah Timnas Indonesia, yang memiliki nilai skuad mencapai 290 miliar. Apalagi saat nilai Mesilgers yang ada di angka 120 miliar ditambahkan. Namun tentu sepak bola bukan tentang nilai saja. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan di laga nanti. Apalagi Bahrain ini terkenal dengan permainan kontroversial dan drama-dramanya. Belum lagi fans-fans Bahrain yang bisa ikut serta mengganggu pemain lawan seperti saat menyorot laser ke pemain Jepang. Adaptasi cepat kunci curi poin di China. Selain Bahrain, laga lain yang berpotensi untuk membantu timnas mencuri poin penuh adalah laga kontra China. China yang 2 kali kalah 7-0 kontra Jepang dan 2-1 kontra Arab Saudi tentu memiliki motivasi besar untuk mendapatkan poin penuh saat menghadapi timnas Indonesia. Tapi di sisi lain, sekali lagi, Indonesia bukan tim yang bisa mereka remehkan. Sebaliknya, peluang Indonesia sejatinya lebih besar dari China untuk bisa meraih poin. Terlebih jika kita melihat skuad yang kita miliki, di mana deretan pemain yang mentas di Eropa, membuat secara individu, skuad kita jauh lebih mewah dari China saat ini. Terbaru kabar dari China bahkan menyebutkan jika tim internal dari China sedang dalam masalah usai 2 kekalahan di 2 laga yang mereka hadapi. Ruang ganti tak lagi harmonis dengan mulai hilangnya kepercayaan pada sang pelatih Ivan Kovic. Jelas kami pikir timnas harus tetap fokus dan bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk meraih poin penuh di laga kontra China nanti. Meski kita tahu laga ini menjadi tak mudah saat jarak dan masalah cuaca akan jadi problem serius yang harus dihadapi timnas Indonesia. Jelas dengan para pemain yang memiliki ambisi besar untuk membawa timnas ke Piala Dunia, seperti yang sudah disampaikan Eliano bahkan Mesilgers baru-baru ini.
serta dukungan penuh dari PSSI, maka potensi kita untuk meraih 6 poin dalam 2 laga ini seharusnya terbuka lebar. Kekuatan tim yang semakin solid, didukung oleh semangat juang tinggi, memberikan harapan besar bagi kita semua. Jika skenario tersebut menjadi kenyataan, Timnas akan berhasil mengumpulkan total 8 poin. Angka ini tentu saja akan memberikan dorongan signifikan dalam upaya Indonesia bersaing di grup C. Mencapai posisi 2 besar yang sebelumnya mungkin hanya sebuah impian, kini tampak semakin nyata. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.